Selamat sore, pembahasan liquidity yaitu di request oleh Pak Syarif ya, yaitu di sini, itu mana ya? Ini dia. Tanggal semalam, setengah 10 malam, saya masih belum paham konsep liquidity yang diterapkan di order block. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum bergabung di Discord-nya nanti boleh saya sharekan linknya. Oke, langsung aja di sini nggak berlama-lama. Enaknya kalau pakai Telegram live streaming di sini bisa ada namanya fitur record tanpa namanya pakai bantuan PC. Nah, langsung aja di sini ini contoh di call XAU USD ada nampak beberapa kali ataupun contoh market liquidity-nya. Kita tahu secara struktur market trendnya ini di call masih bullish ya, ini dia. Ada namanya tipe trader yang suka counter trend, di mana counter trend contohnya di sini sell ya. Kalau follow the trend artinya kebalikannya, yaitu follow trend besarnya yaitu buy. Nah, dari konteks liquidity di sini ada namanya ambil week high yang di sini lalu harga ngedrop. Nah, dari terjadinya market di saat itu, para trader yang prinsipnya ataupun konsepnya ambil sell, ya di situ mereka nge-sell. Nah, contohnya di time frame H4 kita tahu di daily kemungkinan saja dan juga di saat ini di tanggal 25-an ya, 20-25-an harga lagi sideways. Itu sangat wajar banget karena secara psikologis market di akhir-akhir bulan biasanya seperti itu. Dan juga akan menunggu news NFP di bulan akan datang, yaitu di bulan Mei di awal minggu di hari Jumatnya tepatnya. Lalu di time frame H4 kita tahu kemungkinan saja akan penurunan dan bisa teman-teman lihat ini udah terjadi jelas banget harga ada penurunan sekitaran dari tadi pagi ya, sesi Asianya di sini saya anggap di sini ada pergerakan penurunan yang lumayan ya, sekitaran 80 pips ya ini ya, ataupun sekitaran 2,2%-an. Kenapa sih market ini ada turun? Kalau kita tahu paham konteksnya liquidity dan juga zona supply dan demand, kita bisa lihat secara lebih terperinci di time frame lebih kecil ataupun di time frame H1 bahkan di M30. Nampak jelas banget kemarin ada penurunan yang lumayan drastis ya saat menyentuh harga 3.500 dan saya udah take profit di sini ya, pas menyentuh di 3.500 harga ngedrop. Kenapa sih seperti itu? Karena wajar banget di harga 3.500 harga genap para pelaku pasar sangat mudah ataupun mengingat harga genap tersebut. Contohnya analoginya, jadi kalau para investor ataupun para trader yang membeli di bawah sini ataupun harga murah, contohnya di sini di 3.200-an ya, dan pastinya take profit mereka kemungkinan saja di 3.300 ya, di 3.300-an di sini, di 3.400 dan 3.500. Tadi saya ada hitung kemungkinan saja next target untuk all time high saat ini untuk di call di 3.850. Itu dia. Saat ini di bulan 4, di bulan April, kemungkinan saja di 1-2 bulan ini, kemungkinan saja ada kemungkinan turun koreksi. Apakah di akhir tahun di 3.800 ini belum tentu. Nanti lihat secara teknikal ataupun secara pergerakan marketnya. Nah, kembali lagi tentang konsep liquidity, kemarin ada penurunan yang drastis, lalu sempat saya ambil buy di sini terkena stop loss ya. Lalu nampak harga nge-breakout swing low high. Ini dia low high. Kenapa di situ disebut low high? Nampak jelas banget di area swing point ini membreak swing low yang di sini, yaitu di harga 3.300 ataupun di 3.290. Lalu membentuk sebuah swing low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini dia balik sebuah swing low high. Lalu harga sempat nge-breakout membentuk sebuah swing high yang dominan lebih tinggi daripada high sebelumnya. Lalu harga sempat pullback ya, turun koreksi di sini.
turun koreksi di bawah sini, lalu harga kembali lagi ke atas sini. Tetapi saat ini belum mampu nge-breakout, makanya harga kembali turun. Nah, jadinya kita cek kembali di area sebelah kiri sini. Kenapa sih harga kembali turun? Teman-teman bisa perhatiin di zona di sebelah kirinya, yaitu di tanggal 23 April di jam 8 pagi. Di area sini adalah sebuah zonanya supply. Nah, kalau nggak salah Pak Syarif tanya tentang order block. Ya, mau order block oke, mau supply oke. Kalau biasanya saya sebut di YouTube saya yaitu supply dan demand. Sama aja, ini adalah order block bearish. Nampak kenapa di sini disebut area supply, nampak jelas banget. Harga ada penurunan signifikan, yaitu di tanggal 23 April jam 9 pagi, yang lumayan signifikan di sini. Nge-breakout swing, ini dia, swing low yang di sini. Jadi harga naik, menguji zona supply di sini, lalu harga ngedrop. Ini di time frame H1. Kalau kita pindah lagi ke time frame M30, nampak lagi lebih terperinci di mana itu terjadinya liquidity. Zona supply ini saya hapus dan alert ini saya hapus di sebentar. Oke. Ini lumayan ramai, ada Pak IO, Pak Al, Bu Septi sama bergabung, Pak Rizky Fajar sama bergabung. Ya. Liquidity yang terbentuk itu yang di mana? Yaitu ini dia. Boleh ada yang dibilang liquidity itu seperti fake out oke, ataupun false breakout oke, ataupun ambil stop loss orang-orang juga oke. Ya mau namanya apa, itu yang penting teman-teman nggak perlu hafal mati ataupun hafal istilah-istilah tersebut. Yang penting paham dan juga mengerti kenapa sih dan konteks konsepnya. Nah di sini nampaknya yang tadi yang saya hapus di atas ini adalah area supply. Harga kembali mengambil swing high yang di sini, di mana tutup body candle-nya ini. Kalau teman-teman tahu di YouTube saya sering banget tentang pembahasan tentang price action, di mana tutup close candle, ya, saya gedein lagi, tutup close candle-nya ini tidak melewati daripada wick yang ini, artinya buyer sudah kehabisan tenaga. Ya. Walaupun di sini ada candle yang sebelah bilangnya titik-titik ya, ya wajar saja. Makanya kenapa TP-TP mereka pendek-pendek. Nah, lalu wick yang ini artinya mengambil liquidity yang di atas ini. Kalau teman-teman perhatiin terjadinya itu biasanya di mana? Di imbalance, di area supply dan demand. Nah, ini dia area supply-nya. Lalu dibalas dengan candle konfirmasinya itu apa? Di time frame M30 nampak jelas sebuah candle bearish engulfing yang panjang ini. Lalu sempat pullback-nya ini ataupun koreksi bisa dilihat dari mana? Dari pergerakan beberapa candle kecil ini. Pergerakan candle kecil ini dan bisa dilihat dari range harganya itu berapa ya? Yaitu sekitaran 100-an pips ya. Jadi ya, 104 pips itu terjadi di saat sesinya Asia, yaitu sekitaran jam-jam setengah 7 dan sampai ke jam 8.30. Artinya kenaikan ini feel imbalance di sini. Nah, di sini juga nampak jelas yang namanya liquidity. Liquidity-nya yaitu di mana? Ini dia, wick yang ini mengambil wick equal high di sini. Kalau Pak Syarif ada nonton video saya yaitu equal high, equal low, yaitu dimanipulasi market, di sini ada terjadi, yaitu di time frame lebih kecilnya. Saya tunjukin di time frame lebih kecil, yaitu di time frame M5. Nah, ini dia. Di M5 ini dia, equal high. Nah, lalu lebih nampak lagi, lebih jelas di M5, nampak wing yang ini, feel imbalance lagi yang di atas ini. Lalulah harga ngedrop. Semakin kita pindah semakin kecil time frame, kita tahu candlenya itu banyak tetapi sangat kompleks. Bahkan akan sering terjadinya manipulasinya. Nah, contohnya di sini. Tetapi keuntungannya apa? Stop loss bisa lebih kecil. Contohnya ya di sini ambil sell
profitnya di sini. TP-nya saya anggap di sini. Ini yang di antrian di M5, kembali lagi di time frame M30 tadi. Di M30 selnya itu di sini. Posisi ya, anggapanlah ini di sini, anggap kurang lebih sama, anggaplah di atas ini juga sama, tetapi stop loss-nya itu pasti akan di atas wick yang ini, ataupun saya anggap di area sini. Take profit-nya kita buatlah anggap sama. Artinya perbedaannya apa? Perbedaannya risk to reward ratio 1 dan sini. Saya sering banget yang menjelaskan tentang namanya resiko dalam trading. Resiko dalam trading cara gampangnya mudah dihitung yaitu di sini adalah trading view, sangat mudah banget. Teman-teman tinggal lihat aja ini sini. Ini 13.132 ini adalah sekitaran 140 pips ya gitu. Artinya kalau entry 0,01 ya sekitaran $14. Kalau yang ini ya dikenalapin aja sekitaran 75 pips. Artinya kalau entry sell di sini kena stop loss ini sekitaran 7,3 ataupun $7,4 kayak gitu. Jadi perbedaannya entry di time frame kecil benar nggak? Ya benar. Entry lebih kecil, stop loss lebih kecil. Kekurangannya entry di stop di time frame kecil yaitu kita mesti namanya melihat-lihat chart terus. Artinya di saat sesi tadi pagi, itu di area sini. Di jam berapa kita bisa lihat, yaitu di jam sekitaran ya jam 6, jam 7, ya, jam 7, tap jam 7.45 dan terjadinya itu di jam 8.15. Saya yakin kalau teman-teman Pak Time Trader kita di Indonesia WIB jam 8 pagi masih di tempat kerjaan. Kalau saya ini masih di perjalanan pulang. Itu dia. Ya, jadi mau scalpingan, mau entry time frame apapun, yang penting sesuaikan dengan gaya ataupun yang cocok dengan teman-teman. Nah, contohnya sell di sini. Setelah tutup close candle, ya, stop loss di week high ini, take profitnya di area ini. Ini juga adalah sebuah zonanya demand. Nah, kurang lebihlah seperti ini. Itu dia. Nah, ini kenapa ada garis alert ini ya? Ini saya jelasin, saya kupas sedikit ya. Ini hari Jumat malam dan saya mau cari peluang entry and sell. Lebih ke counter trend. Follow the trend-nya kan baik. Nah, ini trend kecilnya sell. Di mana ada pergerakan impulsif yang panjang di sini nge-breakout swing low yang di sini. Maaf, saya mute dulu, ada telepon.
Oke, maaf. Saya lanjut balik di sini. Ini bukan ajakan untuk entry sell atau enggak, ataupun buy ataupun sell ya. Saya yakin teman-teman bisa analisa mandiri. Makanya kenapa saya di YouTube, buat YouTube jarang banget dan hampir gak pernah yang namanya live trading. Mungkin di sebelah sering banget dengan namanya live trading. Live trading ya, kalau teman-teman lihat durasi live trading beliau ataupun Cana, saya gak mau nyebut merek ya, durasinya panjang, waktunya panjang, lebih ke watch time. Watch time itu artinya ya dari YouTube, ya semakin banyak yang nonton, semakin banyak dan semakin banyak yang nonton, pembayaran advertising ataupun AdSense-nya itu lebih banyak. Ada bahkan saya udah membaca komen-komentar habis manis sepadi buang, iya juga benar. Nah, kita lihat di sini kembali lagi kemari. Area sini adalah area, background saya ada suara burung ya berkicau. Maaf, saya kasih warna yang ini. Nah, kita tahu market di hari Jumat mungkin pergerakan market akan pelan. Nah, di sini ya pergerakan harga besarnya yang lumayan gede ya di sini. Harga saat ini lagi di pertengahan. Jadi agak riskan untuk sell ataupun nge-buy. Tetapi kalau kita paham tentang namanya zona, ya di sini ada imbalance dan ada contoh-contohnya. Jika kalau terjadinya liquidity dan close candle body-nya ini tidak melewati body ini, cari sell. Nah, nantinya kemana targetnya? Yaitu ke week low yang di sini. Nah, ini bukan sebuah ajakan, jadi disclaimer, jelas banget ini bisa teman-teman nanti analisa ulang kembali. Nah, lalu sell dengan target paling jauhnya di mana? Yaitu di sini. Dekat-dekat yaitu cukuplah kemari. Jadi contohnya di area sini sell, ya take profit lah kurang lebih di sini. Oke lah, cukup lah. 1 banding apa? Ini entry 0,02, 14-an dolar ya. Ya, kurang lebih sini. Itulah. Saya jarang banget nggak pakai sell limit ataupun buy limit. Saya lebih suka ataupun lebih memakai ini dia, alert seperti ini. Kadangkala kita tidak mengetahui, Pak Time Trader pasti akan memahami, kadangkala terjadinya ataupun harga masuk ke area sini, mungkin teman-teman ataupun saya lagi di saat jam makan malam, contohnya di jam 7 malam, ataupun berteman lagi di luar, ataupun lagi di jalan, ataupun dengan anak, ya kita tidak perlu maksa untuk trade. Kalau beneran fokus dan memang ada waktu sell, oke, ataupun buy. Jika kalau terbreakout ya, terbreakout maka ada potensi ke atas ini. Jadi ya kembali lagi ke preferensi ataupun gaya trading masing-masing. Oke, ada Pak Ahmad, ada Pak Syarif ya. Nah, jadi saya mau bilang kenapa tadi saya ada tunjukin di Discord 1:1, 1:1. Beliau menggunakan teknik tersebut ya dipaksa untuk entry di saat itu juga. Ya wajar banget karena tuntutan dari viewer di YouTube. Sebenarnya kompleksnya atau tidak sebenarnya kembali lagi ke beliau yang dimana notabene ya jadwal live trading, jadwal dia sendiri yang membuatnya. Nah itu dia. Kalau saya lebih santai trade-nya kayak gitu. Toh hasilnya sama, maksimal, dan juga lebih gak ada tekanan. Teman-teman kalau masih ingat, kemarin saya ada buy di area sini. Saya lupa, bukan. Di tanggal 12 ataupun 14. Saya ada buy di sini. Bukan ya, saya lupa. Mungkin di sini ya. Ya, 14 bener. Ya, 14 dan take profitnya di 3.500. Itu dia. Ini cukup, ya lumayan. Hasilnya bagus. Yaitu pertama saya buy kena stop loss jam 10, saya entry buy lagi. 7 minggu yang lalu ya, 7 hari lagi. Ya, ini dia 7 hari lalu. Halo, Pak. Siap, Pak. Itu, Pak,
Pertama makasih udah sharing, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, itu saya mau nanya, Pak, itu apa? Supply demand itu kan ya order block supply atau order block demand ya, tapi Bapak kan Gimana? sebutnya Benar, kan Pak. supply demand ya. Nah, Iya. itu kalau all time high gitu gimana tuh? Bingung dia naik 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 terus. Oh, pembahasan all time high-nya itu ya. Naik naik Oh. naik terus sampai bingung kita bandinginnya gimana? Nah, Imbalance-nya di kalau mana mau saya, dibandingin sampai masa mau dibandingin jauh sekali apa iya begitu atau maksudnya kalau gimana tuh, Pak? mencari supply-nya, Pak, ya, untuk sell ya. Iya, iya, iya. Saran saya jangan sell dengan target jauh, Pak. Jangan berharap sell Ah, sampai ke bawah sana, jangan. Enggak. Yang ada malah MC. Ya, lebih ah. tarik buy. Jadi caranya itu gampang, Pak. Gini, ini kita Misal, pindah misal ke all time high. ini all time high. Kalau saya biasa Hmm. markingnya gini, Pak, caranya. Ini HH, HH-nya daily ataupun weekly, weekly lah ya saya sebutnya. Lalu markingkan mana sih high low weekly, ini dia. Ini adalah high low weekly. Kenapa di area sini high low weekly? Nampak jelas banget pergerakan secara price action, ini dia. Yang impulsif banget yang saya kotain, di mana pergerakan yang lumayan signifikan nge-breakout zona swing high sebelumnya ini, Pak. Nah, jadi saya pakai backtest nih. Sebelum terjadinya ini kan ini adalah all time high saat itu, Pak. Bener nggak, Pak? Iya, iya, Pak. Nah, kan trennya masih bullish. Nah, jadi Hmm. ini turun. Nah, kita bisa lihat mana sih swing high dan low-nya, ini dia kan. Ini dia juga sebuah swing high yang ke breakout, Pak, ya. Kalau yang di Iya. sini time frame kecil, ini di time frame kecil. Kalau saya markingnya ke weekly-nya ya, weekly-nya. Ini dia swing high low. Sebentar. Di swing high low weekly-nya di sini. Lalu ini tekanan bearish-nya lumayan, artinya turunlah koreksi. Dan di situ saya ada buy ini, Pak, saat news NFP. Ini saat news Hmm. NFP. Sebentar saya tunjukin ya. Sebentar. Sebentar saya tunjukin dulu mana ya. Mana dia? Agak lama sih, tunggu ya. Oke, saya buka kembali. Ini dia. Bukan. Agak repot ya. Mungkin bisa nampak ya. Di tanggal 5 April, tanggal 4, tanggal 5, semalam NFP membuat gold turun waktu itu. Saya ada bagikan di sini. Nah, mungkin agak kecil ya ini pakai PC. Nah, ini dia. Ini weekly ya. Weekly. Nah, ini dia cara markingkan saya. Ini simpel saja. Higher high, higher low weekly. Lalu gold lagi Hmm. turun koreksi. Saya infokan yaitu di jam 7 pagi. Ini masih tetap di weekly, di tanggal 7 April itu hari Senin, masihnya jam 7 pagi sebelum saya berangkat ke antar anak, saya markingkan. Nah, ini dia, nampak jelas banget ini liquidity-nya ya, week yang ini. Nampak ya, Pak ya? Sebentar, saya screenshot aja ya. Kelihatan saya di PC, Pak. Ini dia, mungkin teman-teman kalau udah paham sih gampang lihatnya. Week-nya ini saya kasih warna merah ya. Week yang ini dia liquidity-nya, imbalance di sini, Pak. Itu dia, Pak. Oh. Jadi kemungkinan ini dia. Ini 3.500, Pak. Makanya kenapa di videonya saya itu hold buy ke sini. Itu dia. Makanya saya waktu TP di sini saya ada share link YouTube di sebelah, dihapus dikit ya. Mungkin salah satunya itu juga. Itu dia. Iya. Lalu saya balik kembali. Ini apa nih? Nah, ini di daily saya turunin ya.
ini saya screenshot kembali. Jadi ada beberapa zona, saya jarang banget nggak pakai buy limit. Ada, sebentar, ini kok nggak bisa di apa ya? Ini saya hapus dulu. Kok terhapus semua? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Ini liquidity-nya, Pak. Ini nampak jelas banget. Kita semakin... Yang week bawah berarti ya? Yang ini, Pak, benar. Yang week yang ini. 1, 2, 3. Nah, saya belajar dari Pak Latif. Pak Latifnya udah jarang banget. Beliau menyebutkannya ini adalah, sebentar, low risk area. Ini medium risk area. Ini adalah high risk area. Nah, gimana sih caranya? Ini saya agak bahas jelas banget. 1, 2, 3. Zona ini yang paling bawah, otomatis stop loss kecil, take profit jauh. Ini low risk area. Nah, kemarin kalau nggak salah di Google Meet, kita tahu trading itu high risk high gain, tetapi kalau benar-benar tahu kita ngakalinnya, ya pasti kita cari namanya small risk high return. Itu dia. Jadi artinya benar-benar nunggu antara sini atau sini ataupun sini, buy lah gitu, biar take profitnya jauh, stop loss-nya kecil, kayak gitu, Pak. Nah, balik lagi ke sini, cari buy. Ini apa ya? Saya lupa. Saking lamanya. Nah, ini dia. Ini saya udah mulai incar-incar buy. Ini jam 7 pagi ya. Mulai reject ya di zona ini. Saya typo ya nih, saya salah ketik. SAU USD. Kok sama ya? Kemarin gold, kalau ada yang buy, ya ini di tanggal 10 ada news CPI membuat gold itu terbang. Ini dia. Nah, kenapa sih saya lotnya ini 001, 002 nih, kalau nggak salah stop loss-nya lumayan lebar sih. Gitu dia, Pak. Ya. Nah, kalau liquidity-nya di MetaTrader ini apa yang contohnya ya? Ini dia, Pak, Syarif. Merah, saya gedein. Maaf. Aduh, kok gedean ya? Nah, ini dia. Ini dia, Pak. Ini kan tutup candle-nya ini selalu di atas, Pak. Lalu kalau nggak salah tadi ada yang tanya, head and shoulder ya? Iya, bener. Head and shoulder kebalik. Nah, jadi teknik SMC, ICT, mau digabungin dengan Wikioff, ya. Sebenarnya di area sini mereka udah tahu di mana area pucuk. Makanya kenapa dapat buy di bawah pucuk gitu. Tapi nggak mungkin dia dapatnya di sini. Itu kecuali dia pakai buy limit. Itu dia. Kalau secara konfirmasi, ya jelas banget ini nge-breakout, di test buy di sini. Stop loss saya buatnya di sini. Gitu, Pak. Nah, makanya kenapa kemarin saya cari buy di area situ, ya karena ya mungkin chart pattern ya, kalau kata Pak Tito ya, chart pattern ya di sini. Gitu, Pak. Saya tunjukin lagi. 3.200. Nggak perlu greedy, 3.200 saja. Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu, kalau memang tahu ya udah hold sampai 3,5. Enggak. Ini kan awal bulan aja. Waktu saat NFP membuat market turun. Saat membuat NFP market turun nih. Mana ini? Membuat market, sebentar. Membuat market turun. Saat CPI atau PPI membuat gold naik. Itu dia, Pak. Mungkin ada pertanyaan, ini semua kok gambarnya, warnanya semua sama kan gitu. Saya biasanya MetaTrader ini saya hanya buat untuk open posisi
gitu. Saya banyakkan di TradingView dan juga biasanya saya hanya melihat high wick low-nya ini dia. Makanya mau warna apa ya sama aja. Paling saya biasanya perhatiin close candle body-nya kayak gitu-gitu saja. Gitu. Mana? Itulah kurang lebih, Pak. Nah, saya tunjukin lagi buat teman-teman, di situ adalah grup khusus. Saya di situ nggak ada bilang, nggak ada informasi untuk buy. Nggak ada, jarang banget. Ini contohnya dari Pak Ginting sendiri, dari XAU sendiri, analisanya sendiri, analisa mandiri, cari buy. Nah, teman-teman bisa lihat, beliau bukan full belajar dengan saya, dengan siapa juga ya, saya lupa. Dari Pak Ari juga ya, orang Surabaya. Pak Ginting ini kalau nggak salah masih mahasiswa di kuliah di Jakarta. Nah, ini liquidity-nya di equal low yang di sini. Yang nge-breakout, pullback, marking sebuah, kata Pak Syarif, ini order block bullish. Ya, dia pullback. Nah, ini pakai buy limit 1/2. Cukup. Nah, kenapa beliau pakai 1/2 di gold? Karena belum terbiasa dengan market di gold ini. Lebih terbiasa Pak Gintingnya ke Euro USD. Kalau saya tahu ini, tahu banget Pak Ginting di Euro USD RR-nya bukan seperti ini. Bisa 1/5 dengan konsep SMC ICT yang digabungin kayak gitu, Pak. Nah, dia nge-buy, saya juga ada nge-buy kayak gitu, Pak. Ini saya agak share di Discord ataupun di Telegram khusus sendiri-sendiri saja gitu, Pak. Jadi kembali lagi ke sini. Mana ya ini? Loading ya, maaf ya. Nah, kita jalankan. Lalu harga naik di sini. Nah, di sini nge-breakout. Saya simpan dulu. Artinya kemarin itu ada news NFP, baru naik kayak gitu. Nah, TP saya nggak buat ke 3.500 karena saya ambilnya ke 3.200 dekat ke ini, Pak. Dan teman-teman, di dekat ke high ini, Pak. Ini dia. Nge-breakout, ya udah jangan putus asa, jangan merasa tamak. Tahu kemarin saya hold buy 001 sampai ke 3.500. Kadang kan membuat namanya pemikiran seperti itu. Jangan. Karena kadangkala kita tahu suatu saat market itu akan ada koreksi. Dan market itu ada koreksi. Ya, ini saatnya mungkin akan koreksi. Itu dia, Pak. Jadi ada area imbalance juga di sini. Ya. Ataupun boleh pakai area golden retracement dari Fibonacci retracement, tarik sini ke swing high dan swing high low ke swing high. Nah, di sini kenapa saya set alert di area sini untuk cari peluang entry and buy gitu, teman-teman. Jadi simple saja untuk analisa. Saya yakin semua orang bisa analisa. Yang paling susah itu di trading itu mental. Itu dia. Mental hold, mental segala macam sih. Gitu. Ini ada Pak Chandra sama bergabung. Cukup jelas Pak Syarif tentang liquidity. Iya jelas Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak. Sama-sama. Mudah dipahami lah ya, simple banget ya. Simple sebenarnya. Tetapi nanti kalau biasa pemula biasanya lihat di market agak kebingungan nih. Oh ini mana ya, gimana ya gitu ya. Contohnya kita cari market lain nih. Saya kalau rugi itu setelah kemarin MC 3 kali itu Pak, tapi nggak banyak uangnya sih 3 jutaan lah. Cuman apa namanya, setelah itu saya BEP, selalu BEP, buat BEP terus. Nah, mulai dari situlah baru ada profit. Gak apa-apa, pelan-pelan. Ya.
Jadi Nah, saya BEP terus gitu. Ada berapa kali tuh BEP lagi. Nah itu gimana tuh untuk hindarin tuh. Bener-bener dipastikan tuh setelah kadang apa tuh order blocknya itu kita expect dia mantul tapi nggak mantul, makanya konfirmasinya tuh apa lagi gitu. ke pergerakan marketnya Pak. Contohnya di GBP Australian Dollar ya, mungkin inilah contoh kita ambil posisi buy lah ya, take profit kemarin. BEP dong, kan gitu kan Pak. Ini bahkan beberapa kali BEP. Jadi tahunya tidak dia mampu naik, ada dua nih. Market itu kadang-kala nge-breakout tanpa retest. Salah satunya market GBP Australian Dollar itu juga sering terjadi kayak gitu Pak. Saya ingat kemarin dulu tahun lalu saya mau cari buy atau sell, lupanya retestnya nggak ada. Nah contohnya di sini, ini market sideways. Nah equal high dan equal low-nya terjadi di sini. Nah mungkin yang udah nge-buy ya spekulasi buy, TP kemari, set BOP, kata BOP. Kadangkala kan ada namanya tipe trader yang suka konfirmasi nih, kan gitu. Konfirmasi nge-breakout, bahkan high ini dia pullback baru buy, kan gini. Ini kalau dapat kan, kalau dapat berarti dapatlah rezeki di buy ataupun di market ini, kan gitu. Kita tidak akan mengetahui market itu dia maunya bergerak kemana. Ada ini plan ataupun skenario A, tiba-tiba tanpa retest nih. Nah, artinya udah, berarti market ini nggak dapat rezekinya di market gitu dia Pak. Malah kadang itu apa itu Pak, jadi itu kan kita udah lihat tuh equal low-nya itu banyak tuh, tapi apa namanya tetap aja dia itu apa, jadi saya BF equal low sudah kelihatan dia bakal mantul, tapi ya kayak Bapak bilang tadi bisa kayak saya nggak pernah ngalamin, dia pernah juga tuh turun tuh. Saya Bisa pakai RSI juga, RSI Divergent juga kok masih itu ya. Jadi bingung. nggak apa-apa. Mana pahami aja pergerakan marketnya. Di market GBP Australian Dollar itu memang sering sideways ya, kayak gitu Pak. Tapi ada juga yang tipe trader bahkan yang suka trade di sesi Asia suka market ini. Gitu. Saya cerita sedikit ya, saya lama di sana di sebelah, hampir ya 5 tahun. Waktu beliau di Australia sering banget trade market ini Pak. Itu karena jam Australia jamnya kan lebih cepat. Itulah. Lalu kalau teman-teman tahu flashback sedikit, namanya sekarang ST, dulunya TA, sebelumnya BT. Ya saya nggak tahu kenapa dibuat seperti itu. Ya mungkin rebranding, mungkin menghapus jejak, bisa jadi hanya berasumsi. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya dari dulu yang namanya SF gitu. Saya pernah chat dengan beliau dan saya selalu diajarin oleh orang tua namanya nilai kepercayaan. Ya, sebenarnya saya kecewa. Sempat cerita-cerita, ya gini gono, dia takutnya oleh salah satu membernya yang lama, kan sempat ajak investasi segala macam. Bilang kalau saya nggak seperti itu. Nah, lalu saya pikir ya chat kita berlanjut dengan lancar ya. Rupanya di bulan 12 saya tunjukin ya. Kagak direspon ini oleh Pak Suwandi. Pak Suwandi saya tahu dari grupnya Pak Sigit, bahkan tiba-tiba ngechat saya tadi siang Pak Erik, apa kabarnya? Baik, itu bla 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 ya. Saya pikir beliau Pak Suwandi ex-member BTEPEK. Rupanya bukan. Bayarnya cepet limpul plus PPN masih murah, 160.000 gitu. Nah, lalu di chat, ya mau chat dia terus, tapi macamnya rata-rata mentor trading seperti itu. Ya, nggak tahu lah ya. Saya nggak berani menjawab, memang saya ikutnya satu aja. Sampai saat ini.
Oke Pak, tapi saya nggak pernah chat lah, aman berarti. Awal masuk chat ada tag Mas Tama dan adminnya, kagak direspon. Mungkin sibuk kali. Gitu. Ya mungkin masing-masing ya. Saya sendiri aja Pak time trader, punya kesibukan masing-masing kayak gini, ya punya grup ya, saya bertanggung jawab dengan grup saya sendiri. Kayak gini Pak Syarif gak ngetek saya, ini saya udah baca nih sebenarnya jam 9:30 malam tadi malam pun ya. Ya saya ya nggak pernah ini, kalau saya free ya saya suka banget teman-teman mau diskusi, oke. Ya saya maka pas saat free saya akan buatin link Telegram streaming seperti ini. Ya, Bang. Gitu. Teman-teman, selain Pak Syarif mau bertanya, boleh. Ini ada orang-orang baru ya, ada Pak Ahmad, Pak Andre, IO siapa ya? Ya. Untuk pasar saham, saya ada rencana disclaimer ya, balik lagi saya ada rencana Sido muncul nih. Dulu saya sempat juga diskusi dengan saham market saham dengan Pak Rizky juga, bukan nih Rizkynya sana tapi Rizkynya Rizky Kurniawan. Sido muncul daily ya, harga saat ini harga lagi murah ya, harga murah dan juga harga di area demand. Saya nggak ngerti baca laporan transaksi saya secara teknikal aja seperti ini. Harga turun ya, lagi turun, boleh ya invest lah di sini. Ini saya ada set alert kemari di 500-an, nanti bisa buy kayak gitu. Buy dengan target kemana? Ya bolehlah kemari, mau call jauh-jauh banget ya dah sini ke 1000 kayak gitu. Kalau untuk saham ya saya tidak begitu pandai ya, pasif gitu. Lalu kenapa saya di forex? Memang ya udah terbiasa ataupun udah di forex lebih kenceng. Nah, gitu. Itulah. Ini USD Kanada lagi di bawah, bolehlah cari-cari peluang buy dengan target jangan langsung ke paling atas. Nah, cara saya swing trading itu gini, tipsnya ini oke lah target kemari, tetapi saat harga menyentuh ataupun dekat kemari biasanya saya close parsial dengan catatan entryan di sini wajib lebih dari 0,01, contohnya 0,02. Kalau di awalnya buka 0,01 gimana? Ya nggak bisa close parsial, berarti cukuplah TP secuil aja ataupun di atas-atas sini aja. Itulah kurang lebih. Jadi kalau mana tahu tiba-tiba suatu saat market itu beneran naik sampai ke atas sana gimana? Ya udah tunggu aja harga itu koreksi. Memang mana tahu suatu saat koreksi, ya udah ngebuy lah kayak gitu. Simpel saja. Itu dia untuk analisa. Saya yakin semua orang bisa belajar analisa yang semudah ini. Yang paling susah itu mental mindset segala macam. Saat udah terkena stop loss, apa sih yang dilakuin, apa sih yang ditinggalin dan segala macam. Semakin terkena stop loss ya semakin nggak boleh ambil buy. Makanya ada namanya trading plan. Nah, trading plan saya simpel-simpel saja. Trade saya cukuplah satu hari 2-3 kali. Kenapa seperti itu? Kalau kebanyakan ya capek banget. Ya, jadi kalau tiga-tiganya loss ya udahlah berarti sial banget ya. Sekali trade anggaplah $20, $60. Kita hitung-hitungan $60 ya lumayan juga ya. 60 kali lah anggap 16.800. Maaf, saya lupa klik kalinya. Hampirlah 1 juta. Anggaplah uanglah di market 1 juta. Nah, saat itu mesti namanya istirahat. Nggak perlu balas di market. Kenapa? Kalau balas di market yang ada malah makin boncos ataupun bisa-bisa paling sialnya, paling buruknya margin call gitu. Nah, mungkin jarang banget yang share cara seperti itu dan saya pribadi saya bukan
apa namanya, jago banget branding seperti itu. Ya, apa adanya saya ngomong ya, seperti itu. Jadi ya kayak tadi Pak Syarif bahasnya liquidity, ya udah terbuka kita bahas liquidity. Sempat saya dulu pernah down, istirahat lumayan lama. Kalau teman-teman pernah lihat di YouTube saya, ada kita bahas hanya di market CAD, JPY, dan GBP Jepang Yen aja. Dua market itu saja. Loss saya nggak banyak-banyak banget. Saya ingat waktu itu lossnya entah 3% atau 5%, saya lupa. Ataupun 7%, saya udah lupa lah. Di tahun berapa? Di tahun 2022 masuk ke 2023. Sebentar, ini udah di luar dari topik liquidity ya. Jadi saya izin stop record dulu.